Pada Selamat pagi, kesempatan ini, Pak. Selamat pagi, ya, Pak. selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Ya, terima Selamat kasih pagi, atas Pak. sambutannya. Selamat Iya, pagi, Pak. Ini agak dekat Kalimantan baik. Barat. Ya, baik untuk guru-guru yang mengikuti webinar ini, dasar hukumnya kan PMM, webinar PMM ini diikuti mulai dari komunitas multi semesta Kecamatan Tabanan. Perkenalkan dulu, yang sebagai Ketua K3S Kecamatan Tabanan, ya, daripada guru-guru di Kecamatan Tabanan. Kami sebagai Ketua mengapresiasi langkah-langkah program-program kerja yang dilakukan oleh komunitas multi semesta pada hari ini dan seterusnya supaya bisa berbagi praktik baik kepada sesama guru, khususnya di Kecamatan Tabanan dan untuk guru-guru di seluruh Indonesia yang hadir pada pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasi mengikuti webinar pada pagi hari ini. Untuk guru-guru hebat semua, bisa berbagi praktik, karena kompetensi daripada salah satu kompetensi guru adalah kompetensi kepribadian, apalagi topik sekarang adalah tentang refleksi. Diharapkan dari refleksi ini jadi guru yang baik, yang bisa menjadi teladan ya bagi siswa-siswa atau murid-muridnya di masing-masing sekolah. Kesempatan ini dengan ucapan Awigamastu, webinar dengan topik refleksi kami buka secara resmi. Terima kasih dan kembalikan waktu kepada host atau Pak Gede Andika. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Made atas sambutannya sekaligus memberikan arahan terkait komunitas belajar kita dan membuka webinar pertama kita di semester genap ini. Nah, yang sebelum lanjut ke materi bisa kami umumkan kepada Bapak Ibu anggota komunitas belajar bahwa komunitas belajar multi semesta Kecamatan Tabanan akan mengadakan webinar dalam semester genap ini selama 4 kali, sebanyak 4 kali. Jadi sebanyak 4 kali mohon Bapak Ibu mengikuti, sekaligus Bapak Ibu anggota komunitas belajar bisa mendapatkan sertifikat untuk melengkapi nanti di aspek pengembangan kompetensi pengolahan kinerja PMM-nya. Nah, bagaimana prosesnya nanti? Nah, di dalam anggota komunitas belajar multi semesta Kecamatan Tabanan, setiap webinar Titiang akan membagikan link registrasi berupa Google Form. Nah, di link registrasi tersebut Bapak Ibu akan mendapatkan nomor urut peserta. Nah, di nomor urut peserta tersebut Bapak Ibu nanti input di link presensi yang akan saya bagikan setelah webinar berakhir di grup WA internal komunitas belajar multi semesta. Jadi terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Bapak Ibu guru hebat se-Nusantara yang berkesempatan bergabung pada webinar kita kali ini. Tapi mohon maaf untuk e-sertifikat hanya akan kami bagikan di WA grup internal komunitas belajar kami. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak berkecil hati dan mudah-mudahan ilmu yang Bapak Ibu atau pengalaman yang Bapak Ibu dapatkan bermanfaat bagi Bapak Ibu Nusantara yang
doa terlebih dahulu. Semoga diberikan kelancaran pada kegiatan pagi hari ini. Berdoa menurut kepercayaannya dan agama masing-masing. Saya persilakan. Berdoa mulai. Selesai. Baik, saya mulai saja untuk kegiatan pagi hari ini. Salam dan bahagia. Om Swastiastu. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, Wede Pong Tian. Salam kebajikan. Baik, sebelum saya mulai, saya ingin berpantun terlebih dahulu. Saya ada pantun pagi ini. Jalan-jalan ke Kediri. Cakep. Pulangnya Cakep. lewat Meringkit. Cakep. Melalui refleksi diri, jadilah guru di hati murid. Cakep. Luar biasa. Baik, mohon izin teman-teman, pagi ini saya ingin melakukan share screen. Baik, tema untuk pagi ini adalah menjadi guru terbaik versi murid melalui refleksi diri. Nah, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Niputu Piki Pia Arini. Saya adalah guru SD kelas 5 di SD Negeri 1 Dajan Petken. Saya adalah guru penggerak angkatan 6. Mohon maaf Pak Gede, ini layar saya nggak mau gerak ya. Tampilan di layar. Ulangi nantikan depan. Tampilannya tetap ini. Pakai seluruh layar. Iya. Entire screen pakai. Itu pakai. Gua kamu udah pakai HP lihat wajah mereka. Sudah mau ya? Nah, kita lanjut untuk materi pagi ini. Sebelumnya, apakah teman-teman sudah ada yang tahu mengenai apa itu refleksi? Mungkin ada yang bisa menuliskan di kolom chatnya. Apakah evaluasi dan refleksi itu sama?
Sudah ada yang menuliskan Pak Gede? Karena jawabannya udah ada di depan ya. Jadi menurut diri sendiri tidak ditulis. Iya, baik. Jadi evaluasi itu berbeda dengan refleksi. Evaluasi itu adalah proses menganalisis peristiwa yang terjadi selama kegiatan pembelajaran dan hasil dari kegiatan tersebut. Sedangkan refleksi itu adalah proses memaknai secara holistik peristiwa yang terjadi dalam kegiatan pembelajaran. Jadi, jurnal refleksi adalah elemen kunci pengembangan keprofesian. Itu menurut Bain dan kawan-kawan pada tahun 1999. Apa saja manfaat refleksi diri? Jadi, manfaatnya untuk kita sendiri itu adalah pengembangan diri dari pendidik. Kemudian ada peningkatan kualitas pembelajaran, dan ada juga untuk peserta didiknya. Pengembangan diri bagi pendidik itu sendiri. Yang pertama itu adalah mempertahankan rasa ingin tahu. Yang kedua, membantu proses penyesuaian pola pikir, menampilkan keberhasilan maupun kegagalan pendidik. Yang terakhir adalah mengevaluasi proses pembelajaran. Nah, inilah manfaat dari refleksi diri untuk pengembangan diri pendidik itu sendiri. Kemudian manfaatnya bagi peningkatan kualitas pembelajaran, yaitu yang pertama itu melatih berpikir kritis tentang hasil rencana pembelajaran. Yang kedua, membuat keputusan tentang rencana kegiatan pembelajaran berikutnya. Kamera kan Bu. Yang ketiga, mendukung pembelajaran yang berpusat murid. Yang keempat, menyelaraskan asumsi dengan kenyataan di dalam kelas. Untuk peserta didik sendiri, ini manfaatnya antara lain yaitu melatih mengungkapkan pendapat dan aspirasi. Kemudian mengembangkan profil diri yang berhubungan dengan kegiatan refleksi. Yang ketiga, memiliki relasi positif dengan guru. Yang keempat, melatih siswa mengembangkan HOTS. Nah, bagaimana memulai refleksi diri? Nah, yang perlu dilakukan itu adalah meluangkan waktu, kemudian catat hasil refleksi, kemudian memiliki rekan bertukar pikiran. Tiga sikap dasar dalam memulai refleksi. Jadi, sikap-sikap yang perlu kita tumbuhkan saat memulai refleksi diri itu ada 3. Yang pertama adalah sepenuh hati. Yang kedua, jujur dan berpikir terbuka. Yang ketiga, rasa tanggung jawab. Apakah Bapak dan Ibu guru, teman-teman sekalian sudah melakukan refleksi diri? Atau pernahkah teman-teman setelah selesai mengajar, mungkin berpikir materinya sudah sampai atau belum? Atau setelah mengajar, kenapa dengan materi yang mudah murid saya tidak ada yang berpartisipasi aktif?
Jadi apa yang salah atau apa yang kurang dengan saya? Pernahkah teman-teman sekalian memikirkan hal seperti itu? Nah, jika pernah, berarti teman-teman sudah memulai untuk refleksi diri. Nah, ini adalah 4 lensa dalam berefleksi menurut Brookfield. Ini tahun 1995. Jadi, lensa dalam berefleksi diri itu ada lensa diri, lensa pembelajar ya, dan lensa rekan sejawat, kemudian lensa teori atau literatur. Model refleksi ada 2, yaitu yang pertama awal, tengah, akhir pembelajaran, dan ada juga situasi, makna, aksi. Jadi ada 2 model refleksi diri. Untuk yang pertama, ini adalah refleksi awal, di mana tahapan yang pertama adalah di awal pembelajaran. Jadi pertanyaan pemantik untuk ditanyakan pada diri sendiri. Nah, di sini Bapak Ibu bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang ada seperti contoh yang saya sampaikan. Mungkin sebelum mengajar atau direfleksi di awal, jadi apa yang mungkin akan terjadi? Kemudian apa yang akan menjadi tantangan? Dan apa yang perlu saya ketahui atau lakukan agar lebih siap untuk pembelajaran ini? Tadi adalah bagian awalnya, sekarang bagian tengahnya untuk refleksi di tahapan kedua. Adalah di tengah pembelajaran. Pertanyaan pemantik yang bisa ditanyakan pada diri sendiri itu bisa seperti apakah aktivitas pembelajaran seperti yang saya harapkan atau rencanakan. Jadi sesuai apa tidak dengan modul ajar yang sudah teman-teman persiapkan. Yang kedua, situasi apa yang menurut saya untuk membuat keputusan dengan cepat. Jadi tindakan apa yang perlu segera saya lakukan untuk mengatasi tantangan yang muncul. Yang ketiga, apakah ada yang harus saya lakukan, katakan atau pikirkan untuk membuat pembelajaran itu berhasil. Baik, kita lanjut ke refleksi yang akhirnya. Tahapan yang terakhir pada akhir pembelajaran. Guru bisa mengajukan pertanyaan seperti berikut ini pada dirinya sendiri. Apakah ada yang akan saya lakukan secara berbeda pada awal dan tengah proses pembelajaran? Yang kedua, apakah proses pembelajaran yang sudah terlaksana dapat berhasil? Mengapa saya menilai demikian? Yang ketiga adalah pengalaman belajar apa yang saya dapatkan? Ini adalah rangkaian dari refleksi diri awal, tengah, dan akhir.
Kita lanjut ke refleksi diri yang kedua, yaitu situasi, makna, dan aksi. Jadi pada tahapan ini ada 3 tahapan juga. Yang pertama itu adalah menggambarkan situasi yang terjadi dengan merefleksikan pertanyaan apa yang terjadi. Dan tahap kedua, di mana kita menemukan makna atau arti dari hasil refleksi dengan bertanya. Dan tahapan terakhir adalah aksi, yaitu menentukan pola pikir atau tindakan sebagai hasil dari proses refleksi. Berikut ini adalah contoh aksi nyata yang sudah saya lakukan. Nah, ini adalah contoh refleksi awal, tengah, dan akhir. Jadi kita buat dulu kolom-kolomnya di tahapan awal, kesiapan perangkatnya bagaimana, kemudian kendala atau tantangan yang mungkin akan muncul, dan yang ketiga kendala atau tantangan yang mungkin muncul dalam alur pembelajaran, dan persiapan yang perlu dilakukan untuk mengatasi potensi atau kendala. Jadi pada 3 tahapan ini kita tuliskan, bisa dituliskan ya di sini, dibuatkan dulu kolomnya, ditulis tangan boleh, diketik juga boleh. Kemudian ini adalah contoh umpan balik dari murid. Nah, ketika kita sudah melakukan refleksi diri, kita bisa meminta umpan balik dengan membuat selembaran, dibagikan kepada murid, dan nantinya mereka menuliskan apa pertanyaan dari umpan balik yang sudah tersedia. Ini adalah contoh umpan balik dari murid saya. Nah, kemudian ini adalah penilaian antar teman. Jadi setelah kita merefleksi diri, kemudian meminta umpan balik dari murid kita sendiri, dan kemudian kita juga bisa melakukan atau meminta umpan balik antar teman juga. Jadi teman sejawat, teman-teman yang bisa kita mintai tolong untuk ikut memberikan umpan balik yang positif sehingga pembelajaran berikutnya menjadi lebih baik. Nah, ini adalah jurnal refleksi yang ditulis dari diri sendiri ya. Jadi mungkin pagi ini saya bagaimana, dan selanjutnya di tengah atau di akhir pembelajaran ada kegiatan apa. Bisa dituliskan seperti menulis dia.
Nah, berikut adalah dokumentasi pengisian umpan balik dari siswa. Ini ketika saya membagikan, kemudian memberikan pengarahan pada siswa untuk mengisi umpan balik yang sudah saya berikan. Dan ini adalah perwakilan siswa saya yang membacakan umpan baliknya. Dan gambar ini adalah umpan balik dari rekan sejawat saya. Jadi sebagai teman guru, kita memerlukan masukan yang dapat memberikan nilai positif untuk diri kita. Jadi pada pembelajaran berikutnya akan menjadi lebih sempurna. Terkadang setelah kita membuat modul ajar dari rencana pembelajaran yang akan kita sampaikan, setelah kita lakukan mengalami atau tidak sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan, mungkin kita sendiri sudah bertanya-tanya, ini apa yang kurang atau mana yang belum tepat. Jadi selain merefleksi diri sendiri, kita juga bisa meminta umpan balik dari anak didik kita, dari murid kita, dan juga rekan sejawat kita. Jadi ketika jam istirahat, kita kumpul-kumpul, kita juga bisa salaman di kelas yang kita alami. Sehingga pengalaman mungkin yang kurang baik setelah kita berbagi dengan rekan sejawat, jadi kita diberikan juga masukan, motivasi, sehingga pada pembelajaran berikutnya akan menjadi lebih baik. Baik. Nampaknya cukup singkat ya untuk materi refleksi diri ini. Untuk pertanyaan dan diskusi, mungkin ada teman-teman yang ingin berbagi, saya persilakan. Saya kembalikan pada moderator, Pak Gede, silakan. Terima kasih. Terima kasih. Pertama-tama mohon maaf Bapak Ibu, di awal tadi saya ada mengalami gangguan teknis karena kondisi internet tidak stabil dan sudah kenal. Sekali lagi kepada Bu Putri selaku narasumber yang sudah berbagi kepada kita materi topik refleksi. Untuk kesempatan pertama saya bagikan kepada rekan-rekan Bapak Ibu guru hebat, anggota komunitas belajar multi semesta Kecamatan Tabanan, atau mungkin rekan-rekan Bapak Ibu guru hebat senusantara yang berkesempatan hadir pada pagi hari ini untuk mungkin ada yang ingin ditanyakan kepada narasumber kita. Silakan angkat kepada Bu Ninyoman Iin Wiram Yusini. Dipersilakan Bu. Kepada Bu Nyoman Iin. Yang mungkin bisa hitung sampai 3 dimiliki sebelum yang ke pertanyaan lainnya. 1, 2, 3. Ya, hadiahnya hangus Bu Nyoman Iin ya. Saya ke penanya lainnya, Bu Niketut Sukerti. Dipersilakan Bu. Selamat pagi kami ucapkan.
Kami bertanya, ini kami kan mengajar kelas 6. Ya kan memakai apa namanya itu K13 masih. Kami sangat awam ini membuat modul ajar gitu, masalah refleksi gitu. Ya, dengan mendengar ini kami sudah mendapatkanlah sedikit ilmu dari ibu gitu, tapi masih awam gitulah, masih tahap pertama gitu. Ya. Nggih. Ya, nggih. Menten malih Bu. Dan itu kan itu. Semua. Terima kasih banyak Bu Ketut Sukirti. Kita berikan aplaus kepada Bu Ketut Sukirti. Mungkin tiang tunggu demun dari rekan-rekan lainnya lagi dua biar supaya sekali Ibu narasumber kita memberikan tanggapan. Niki hanya dua, belum ada lagi. Kaitan malih Niki. Titiang tunggu mungkin selama 3 detik. 1 2 3. Nggih, sesi tanya jawab pertama tiang tutup. Untuk waktu tiang berikan kepada Ibu narasumber, Bu Piki, untuk memberikan tanggapan dari pertanyaan dari Bu Ketut Sukirti tadi. Terima kasih. Baik, Pak Gede, untuk pertanyaan dari Bu atas partisipasinya pagi ini telah bergabung dalam webinar Segi Semesta Berbagi. Nah, Ibu mungkin dengan Ibu belum terbiasa karena kurikulum yang Merdeka Mengajar mungkin belum diterapkan di sekolah Ibu. Sebenarnya refleksi ini tidak mempengaruhi apapun itu kurikulumnya. Jadi bisa dipakai di kurikulum K13, kurikulum Merdeka juga bisa. Belum terbiasa itu mungkin karena belum melakukan hal-hal yang dilakukan langkah-langkahnya seperti tadi. Nanti jika sudah terbiasa, pasti Ibu bisa dan Ibu lebih mengetahui jadi mungkin kurangnya di mana. Nah, jadi ada nanti nilai positifnya atau ada pengalaman yang menurut Ibu kurang, jadi bisa diperbaiki di pembelajaran berikutnya. Itu adalah manfaat refleksi diri untuk diri kita sendiri sebagai pendidik. Dicoba dulu mungkin Bu menulis di diary, diambil buku kecil, mungkin ngapain saja tadi, atau di jurnal hariannya. Kita kan setelah mengajar itu mengisi jurnal harian. Jadi bisa juga ditulis di sana. Ini sebenarnya tidak sulit. Teman-teman semua sudah melakukannya, namun belum mengetahui namanya bahwa itu adalah refleksi diri. Saya yakin Bapak dan Ibu guru semua, teman-teman semua, pasti pernah di jam istirahat, berkumpul dengan teman-teman, bercerita, saling berbagi. Tadi saya mengajar ini, kok muridnya begini ya? Pasti pernah. Nah, itu adalah bentuk dari refleksi diri. Sekian Ibu Ketut, terima kasih. Kita ice breaking sebentar ya, Pak Gede. Terima kasih. Terima kasih. Karena Bapak Ibu yang hadir pada ini masih semangat, sebelum saya buka sesi tanya jawab yang kedua,
Sekali lagi Sekali lagi saya ingin informasikan informasikan terkait terkait komunitas belajar yaitu kita, komunitas belajar belajar di semesta Kecamatan Kecamatan Tabanan akan akan mengadakan mengadakan webinar webinar sebanyak 4 sebanyak kali 4 kali dalam semester dalam genap semester ini. genap ini. Jadi Bapak Jadi Ibu Bapak nanti Ibu yang nanti yang aktif mengikuti aktif pasti mengikuti sudah pasti pasti sudah mendapatkan pasti 4 mendapatkan 4 sertifikat sertifikat yang bisa Bapak Ibu yang bisa Bapak pakai Ibu pakai melengkapi melengkapi topik topik RAK RAK peserta sebagai peserta partisipan seminar bisa seminar dipakai dan juga dan juga sebagai peserta peserta berbagi praktik baik praktik dalam baik komunitas belajar. komunitas Itu belajar. RAK itu Itu bisa mereka itu dipakai bisa yang poinnya yang 4 poinnya juga. 4. Nah, dalam Nah, dalam proses nanti proses kita nanti mengadakan kita webinar, webinar seperti biasa seperti biasa Bapak Ibu akan mengisi link mengisi registrasi. link registrasi. Selain Bapak Ibu Selain mendaftar Bapak Ibu pada platform Merdeka Mengajar, Bapak Ibu juga harus mengisi link registrasi Google Form yang dibagikan di WA Group Komunitas Belajar Multi Semesta dan Telegram. Tujuannya, setelah Bapak Ibu registrasi di Google Form, Bapak Ibu akan mendapatkan nomor urut peserta. Nah, nomor urut peserta itu mohon diingat karena akan dipakai nanti setelah webinar ini selesai. Kita akan adakan secara asinkronus lagi 2 jam melalui WA Group, dan nanti Ibu Piki selaku narasumber membagikan materinya kembali di WA Group. Dan jika Bapak Ibu yang mungkin belum puas, belum sempat pada sesi sinkronus ini, silakan dilanjutkan nanti di WA Group. Nah, di situ nanti Bapak Ibu akan mendapatkan link presensi untuk nanti bisa mendapatkan sertifikat seperti itu. Nah, kembali saya umumkan kepada Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini, untuk link presensi hanya akan kami bagikan di WA Group internal komunitas belajar kami. Jadi untuk Bapak Ibu yang berkesempatan hadir pada webinar kali ini, terima kasih kami ucapkan. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf, mudah-mudahan tidak berkecil hati, tidak mengurangi makna dari keikutsertaan Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu dapatkan di webinar kami dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu yang berada di luar komunitas belajar kami. Titian lanjutkan mungkin untuk menambah semangat Bapak Ibu. Ya, ini sudah dikontak sama narasumber yang kita suruh ice breaking ini. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab yang kedua, mungkin sekarang Bapak Ibu setelah ice breaking mudah-mudahan semakin melebar ininya. Oh, mau nanya ini, mau nanya itu. Tiang share screen Bapak Ibu ya, saya akan ajak Bapak Ibu bernyanyi bersama seperti anak-anak SD pada umumnya. Dia akan share screen Bapak Ibu kayak. Sudah muncul Bapak Ibu? Baik, sudah muncul ya? Sudah. Nah, di sini Bapak Ibu kan sudah sering menyanyi bersama anak-anaknya. Yaitu lagu ini mungkin lagu yang membuat Bapak Ibu semangatnya nambah lagi dalam implementasi kurikulum Merdeka. Yaitu lagu Pelajar Pancasila yang diciptakan oleh Eka Gustiwana, dibawakan oleh Kikan. Bapak Ibu semua tahu lagunya ya? Kalau tahu bisa kirim atau jempolnya. Kita akan nyanyi sama-sama dulu ya. Mohon maaf karena saya pakai alat seadanya ini biar menambah semangat Bapak Ibu ya. Ya, kita nyanyi sama-sama lagunya. Ada iklan Bapak Ibu, mohon tunggu.
Kid. Saya pakai gitar gini soalnya. Gitar di HP, jadi ini alat-alatnya sama sebenarnya. Aku meraih mimpimu, akan mendengar Tuhan akan menunggu. Matahari berganti dan akan hadapi kita ayo kita jaga untuk Indonesia, ayo kita jaga berpegang dan berlari Terima kasih Bapak Ibu. generasi emas. Terima kasih Bapak Ibu. Saya hanya akan menyanyi satu bait saja karena menggunakan alat seadanya. Jadi kita lanjut nggih. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah tambah on semangatnya ini. Kita lanjut ke sesi tanya jawab sesi 2. Silakan kita yang buka 3 orang. Boleh mungkin di luar gini mungkin topik kalau tapi tetap berkaitan dengan komunitas belajar kita. Mungkin di topik mungkin masih gini bisa nanti lanjut ditanya tanya di sesi asinkronus di WA group. Kita mengajarkan Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Siapa nih? Bu, siapa nih? Mati nih. Nggih yang persilakan kepada Bu Niwayan Surasmiati. Bu Niwayan Surasmiati. Kepada Bu Wayan Surasmiati. Apakah Ibu masih di semesta ini? Atau pindah semesta, universe ke universe-nya Deadpool program. Nggih. Kita yang hitung sampai 3, 1, 2, 3. Sepertinya terpencet nih Bu Wayan Surasmiati. Nggih. Benten tiang buka mungkin tiang hitung pakai sampai 3 nih, kalau itu tiang akan tutup ini. Karena tidak ada yang bertanya supaya nanti bisa kita lanjut di sesi asinkronus di WA group. 1, 2, 3. Berarti door press untuk sesi 2 kita tutup. Baik, terima kasih Bapak Ibu telah berpartisipasi aktif dari awal sampai akhir mengikuti kegiatan webinar pertama kita di semester genap ini. Bisa tiang inpukan untuk webinar berikutnya mungkin akan dilaksanakan setelah Hari Raya Nyepi. Untuk di bulan Maret ini akan ada 2 kali webinar. Nanti di bulan April dan Mei akan ada sekali. Bulan April sekali, bulan Mei sekali. Jadi tetap total dalam semester genap ini ada 4 kali webinar. Dan bisa tiang inpukan juga, mungkin tadi Pak Maderi Dana lupa menginformasikan, mumpung di sini juga selain ada Bapak Ibu guru, anggota komunitas belajar multi semesta, ada juga Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Ibu kepala sekolah yang berkesempatan hadir
di webinar kali ini. Sesuai hasil rapat pengurus komunitas kami, dalam melaksanakan webinar selama 4 kali dalam 1 semester ini, kami memohon partisipasi dari Bapak Ibu untuk memberikan donasinya sebesar 10.000 per orang dalam 1 semester ini. Jadi 10.000 untuk 1 semester, jadi untuk 4 kali webinar per orang. Nah, untuk mekanismenya bagaimana? Kami akan minta bantuan kepada K3S, Punapi mekanismenya. Nanti akan mungkin sudah sempat disosialisasikan oleh Pak Maderi Rana di K3S. Titiang hanya memberikan informasi lagi, mensosialisasikan lagi kepada Bapak Ibu supaya Bapak Ibu mengerti. Nanti donasi tersebut kami akan gunakan untuk operasional administrasi dalam pelaksanaan webinar kita di tiap semesternya. Demikian mungkin informasi tambahan yang dapat sampaikan. Setelah ini kita akan lanjut sesi asinkronus. Nanti Ibu narasumber akan bagikan materinya di grup WA. Nanti Bapak Ibu bisa mengisi link presensi di grup WA. Nah, setelah Bapak Ibu mengisi link presensi, bisa Tiang ingatkan, harap Bapak Ibu menggunakan email yang aktif. Boleh email belajar ID atau email apapun yang aktif, artinya yang bisa Bapak Ibu buka di masing-masing perangkatnya. Nanti karena setelah Bapak Ibu mengisi link presensi, sertifikat akan otomatis masuk ke email, ke inbox email Bapak Ibu, seperti itu. Jadi sertifikatnya sudah bisa langsung masuk ke inbox email Bapak Ibu. Demikian mungkin yang dapat Tiang sampaikan. Mohon maaf karena ini ada titipan. Tiang berikan dumun kepada Ibu narasumber untuk mungkin dapat melengkapi informasinya. Silakan Bu. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Gede. Jadi kegiatan webinar Segi Semesta Berbagi volume 3 pada hari ini saya tutup dengan doa terlebih dahulu. Silakan Bapak Ibu berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik Bapak Ibu, saya mohon maaf apabila dalam kegiatan selama webinar pagi hari ini ada yang kurang berkenan. Saya mohon maaf sedalam-sedalamnya. Tadi saya buka dengan pantun dan saya tutup kembali dengan pantun. Semoga kegiatan ini bermanfaat nggih teman-teman semua. Yes. Buah duku di pohon cemara, Cakep. tumbuh di tepi dekat istana. Buat umat Hindu se-Nusantara. Selamat Hari Raya Nyepi, semoga bermakna. Terima kasih. Om Santi Santi. Terima kasih. Terima kasih banyak Tiang ucapkan, dan kami pengurus dan komunitas ucapkan kepada Saki selaku narasumber sudah berbagi topik refleksi pada pagi hari ini. Mudah-mudahan nanti topik refleksi ini bisa bermanfaat bagi rekan-rekan peserta webinar pada pagi hari ini. Nah, sebelum Tiang akhiri webinar pada pagi hari ini, Tiang minta partisipasinya Bapak Ibu untuk on kamera. Kita akan ambil bersama. Gayanya bebas Bapak Ibu ya. Sudah lewat ini nih, sudah lewat apa namanya? Sudah lewat pemilihan. Coba Bapak Ibu Tiang mohon untuk di kameranya ada. Dia ngambil beberapa saja.
Oke, terima kasih Bapak Ibu. Jadi berakhirlah acara webinar kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Kami dari pengurus komunitas mohon maaf bila ada yang kurang berkenan dalam pelaksanaan webinar pada pagi hari ini. Tak terlepas dari kami hanyalah manusia biasa, mohon permaklumannya. Sekali lagi selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan kepada Bapak Ibu guru hebat anggota komunitas belajar kami, dan juga nanti selamat Hari Raya Nyepi kepada Bapak Ibu semua. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Pak Gede. Terima kasih. Terima kasih. Pak Gede, selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan dan Nyepi. Terima kasih Pak Gede, terima kasih Bu Vicky.